Sekarang saatnya kita nyetir Volvo XC40 T5 Recharge ini. Pertama-tama dalam kota dulu ya, soalnya biasanya mobil hybrid atau plug-in hybrid emang unggul buat dalam kota. Dan sekarang gue lagi di mode hybrid dan gue cuma jalan pakai tenaga baterai dan motor listriknya aja. Nah tadi ada speed trap tuh dan bantingannya tuh masih nyaman kalau misalnya ketemu sama speed trap. Baik lagi soal penggunaan dalam kota ya, jadi sekarang lagi di mode hybrid kita bisa mengoptimalkan tenaga mobil ini, kapan mau pakai bensin dan kapan mau pakai listrik. Dan kalau misalnya kita gas gitu ya, kayak ada sedikit suara dari motor listrik gitu, kayak ada sedikit nyingnya gitu, lucu. Dan transisi antara dari tenaga listrik ke bensin itu halus, itu seamless, nggak akan ke notice. Meskipun karena ini sebuah mesin 3 silinder ya, begitu mesinnya nyala kita bisa notice kalau ada getaran khas atau bahkan suara yang khas dari mesin 3 silinder. Nggak sampai taraf mengganggu, cuma ke notice aja gitu begitu mesinnya nyala. Si Volvo ini juga setirnya tuh enteng banget. Kalau misalnya kalian baru pertama kali punya mobil premium misalnya, atau bahkan baru pertama kali punya mobil deh, kalian nggak akan kerepotan mengendarai mobil ini. Termasuk karena setirnya enteng tadi, mau buat putar balik kayak cari parkiran atau belok-belok di dalam gedung kayak ini gampang dan user friendly banget. Ya meskipun kalau buat gue pribadi ini agak masih terlalu keentengan, bahkan kalau kita masukin mode sport pun sebenarnya keentengan. Tapi kalau misalnya kita lagi jalan lurus nih, kita gini setirnya, kerasa kalau mobil itu lurus-lurus aja gitu. Nggak ada pergerakan sedikit pun dari setir yang kita goyang-goyangin kiri kanan gini, mobilnya tuh nggak ngikut. Jadi emang bukan setir yang diciptakan untuk adrenalin junkie gitu ya. Ini buat nyaman-nyamanan aja, buat semua orang gitu. Terus kan tadi gue sempat bilang ya, kalau mesin turbonya itu punya tenaga sekitar 180-an, terus mesin listriknya punya tenaga 82, terus kalau digabung sekitar 262 PS. Ini berarti salah satu Volvo yang cukup bertenaga gitu. Dan kalau menurut klaim Volvo itu 0 ke 100-nya juga nggak pelan gitu, sekitar 7 detikan, 7,3 atau 7,5 gitu. Dan begitu kita cobain ya, misalnya kita cobain masukin ke mode sport, mode power sih buat sporty driving, tenaganya emang kerasa meledak-ledak gitu. Jadi sekarang kita di 40, kita gas 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke, itu cepat. Dan gearbox kopling gadanya surprisingly halus buat ganti giginya gitu. Dan itu juga mungkin karena dibantu sama tenaga listriknya ya. Jadi tenaga listriknya itu nge-cover begitu mesin bensinnya itu lagi nggak optimal. Misalnya lagi turbo lag atau pergantian gigi, itu di backing sama mesin listrik biar tenaga atau torsinya tuh atau tarikannya tuh seamless gitu. Bagus. Enak. Dan sebagai supir yang ngendarin si Volvo ini sebenarnya enak-enak aja. Pandangan ke depan luas, kacanya gede, bahkan garis bahunya pun ini datar dan agak rendah gitu. Jadi ngeliat ke samping pun enak. Pilar A-nya juga tipis, jadi blind spot di sebelah sini nggak banyak. Cuma paling agak sayang aja pandangan ke belakang, terutama kalau misalnya serong kanan atau serong kiri. Gara-gara tarikan garisnya agak nyentrik itu, pandangan ke serong kanan kiri belakang tuh jadi agak kehalang. Jadi blind spot ke belakang itu agak gede. Paling di situ doang sih agak sayangnya. Nah terus kalau urusan handling gimana? Handlingnya sih sebenarnya fine aja ya, oke aja, nggak ada masalah. Dan karena kan dia adalah sebuah plug-in hybrid membawa baterai yang berat, kalau nggak salah beratnya sekitar 130 atau 170 kg lebih berat ya daripada Volvo XC40 yang biasa. Katanya sih bakal lebih doyong-doyong dan agak mempengaruhi handlingnya. Tapi kalau misalnya gue bilang apakah ini lebih doyong-doyong dibandingkan XC40 yang biasa, itu omong kosong. Karena gue nggak pernah nyobain XC40 yang biasa, tapi mungkin kalau dibanding sama SUV lain yang premium juga yang nggak punya teknologi plug-in hybrid, ini emang kerasa kalau misalnya kita push nih, kita belok, ada sejenis bobotnya agak berat di sini, itu kayak ngedorong mobil ini ke arah luar tikungan gitu. Kerasa, terutama kalau kita lagi agak kenceng kayak gini. Mungkin lebih bagusnya jangan terlalu push mobil ini, berkendaralah seperti biasa. Di situ titik enaknya mobil ini. Sekarang kita cobain suspensi ya, karena kan Volvo ini terkenal mobil menteri, mobil nyaman gitu-gitu. Gue berharap bandingan suspensi yang nyaman, terutama kalau kita ketemu polisi tidur atau speed trap atau jalan bergelombang gitu ya. Nah sekarang kita coba slow down atau kita pelanin ke kecepatan berapa ya? 25, 24. Kita coba di 10 deh. Ya kalau kecepatan rendah pasti nyaman ya, tapi gue udah coba mobil ini di macam-macam kondisi jalan. Kalau misalnya ketemu lubangnya agak gede atau jalanan keriting,
masih agak kerasa sedikit kaku-kakunya, tapi overall kalau misalnya di penggunaan jalan biasa di kecepatan normal harian, mobil ini masih nyaman buat kalian bawa teman atau keluarga karena bantingan suspensinya emang masih ramah harian gitu. Bagus. Tapi gue punya beberapa catatan untuk mobil ini. Pertama adalah feeling dari pedal remnya. Jadi rasanya tuh pedal rem ini bener-bener terlalu sensitif. Kita nginjek dikit, mobilnya tuh kayak ngerem pakem banget gitu. Kayak ngerem mendadak gitu. Agak susah buat dapetin feeling rem yang halus dan natural di mobil ini. Oke lah, gue paham sebagai produsen mobil agak sulit memadukan regenerative braking dan friction braking atau rem cakram di mobil ini. Karena di mobil listrik, di mobil hybrid, memadukan friction brake sama regenerative brake adalah hal yang susah. Dan ini kerasa sih emang susah buat maduin regen sama friction brake-nya. Dan perlu waktu atau pembiasan yang agak lama supaya kita bisa ngerem yang halus pakai Volvo XC40 T5 Recharge ini. Karena ya itu tadi, dia tuh oversensitif. Butuh adaptasi banget sih kalau mau ngerem halus pakai mobil ini. Nah, terus kedua, sebenarnya yang ini sih bukan salah mobilnya sih. Kan gue bilang kan, kalau mobil ini dia bisa jalan pakai tenaga listrik aja untuk sekitar 30 atau klaim Volvo ya 44 km. Technically ini bisa dibilang sebagai sebuah mobil listrik. Tapi di Indonesia paling nggak, dia tidak mendapatkan benefit-benefit untuk mobil listrik murni. Misalnya, dia nggak bebas dari aturan ganjil genap dan nggak dapat plat biru dan berbagai keringanan lain yang dikhususkan untuk mobil listrik murni tapi tidak untuk mobil plug-in hybrid. Nah, terus ketiga, itu mungkin harga jual dari mobil ini ya. Oke lah, mobil ini impor dari Malaysia, jadi mungkin pajak atau biayanya juga nggak tinggi-tinggi amat. Tapi dibandingkan sama beberapa kompetitornya yang sama-sama merek mewah atau bahkan ada yang udah rakit sini, mungkin harga mobil ini memimpin ya. Karena klaim dari Volvo, mungkin mobil ini harganya sekitar 900 atau mungkin 1 komaan. Satu kecil lah. Satu kecil alias 1 miliar lebih dikit. Sebenarnya itu harga yang posisinya sedikit agak membingungkan ya. Karena jelas mungkin dia harganya sedikit tinggi karena cuma dia satu-satunya di kelas yang pakai teknologi plug-in hybrid alias bisa pakai tenaga listrik dan bisa pakai tenaga bensin. Tapi balik lagi, mungkin adalah sebuah paket yang ditawarkan untuk rebranding Volvo di Indonesia. Mungkin Volvo ingin dianggap sebagai pionir teknologi plug-in hybrid atau elektrifikasi di Indonesia, khususnya untuk di kelas premium. Sebenarnya itu strategi yang menarik dan kita lihat aja bagaimana Volvo di Indonesia ke depannya. Terus gimana soal konsumsi bahan bakar ya, bensin dan listrik kayak gitu kan. Tadi kan gue udah bilang, gue pakai tenaga listriknya aja itu ternyata bisa 33 atau 35 kilometeran. Nah, kalau overallnya gimana? Digabung sama listrik sama bensin gitu ya. Jadi sebenarnya simpangannya cukup jauh ya. Jadi gue pakai mobil ini kalau di mode power gitu ya, pakai tenaga bensin aja, gue sempat dapat sekitar 10, 11 atau bahkan 12 km per liter. Tapi begitu gue pakai mode hybrid, gue biarin mobilnya yang putusin kapan pakai bensin, kapan pakai listrik, AC nyala, multimedia nyala, gue bisa dapat antara 20 sampai 27 km per liter. Itu gila ya, itu udah ngalahin mobil yang kayak cuma 1000 cc atau 1200 cc tuh. Irit loh. Gile. Tapi tips ya, kalau pengen dapetin efisiensi optimal dari mobil plug-in hybrid, itu sebaiknya baterainya jangan lupa buat dicas. Oke lah, biarpun ini mobil plug-in hybrid, kalau baterai kosong bisa dicas sama mesinnya. Tapi kalau pengen dapetin efisiensi atau kehematan yang optimal, jangan lupa cas baterainya. Kenapa? Karena kalau misalnya baterainya kosong, kita di mode hybrid, dan kita lupa aktifin mode charge, kita cuma bawa 100 kg lebih beban yang mungkin tidak akan terlalu ngefek ke mobil kita. Malah jadi beban gitu kan. Terus kalau di SPKLU kayak yang gue bilang tadi, dia cuma bisa normal charging, dia nggak bisa fast charging. Dan kalau pakai normal charging pun itu daya maksimal cuma sekitar 3 komaan kilowatt lah, nggak sampai 4 kilowatt pokoknya. Dan kemarin kita ngecas di salah satu SPKLU di Fatmawati itu, kita setengah jam biayanya sekitar 25 ribuan. Oke, ngecasnya udah. Tadi sekitar setengah jam kita berhenti, kita dapat coba seperempat baterai, mungkin sekitar 22 atau 25% ya. Dan ini mobil udah nyala, ignition nyala, bisa jalan, dan dia defaultnya di mode hybrid. Tapi sekarang yang nyala itu tenaga listriknya aja, makanya nggak ada getaran dan nggak ada suara. Langsung kita jalan aja.
sekarang kita langsung cobain si Volvo XC40 T5 Recharge. Namanya panjang ya, ini di tol. Pertama-tama yang pengen gue bahas adalah kalau mobil hybrid atau plug-in hybrid di tol, itu biasanya yang main tuh mesin bensinnya atau mesin turbonya gitu. Karena kan baterai sama motor listrik itu buat kecepatan dalam kota aja, rendah menengah. Tapi kalau lagi kecepatan tol kayak gini, kita lebih mengutamakan mesin bensinnya. Makanya sekarang gue masukin di mode sport sekalian aja, biar kayak baterai sama motor listriknya istirahat, biar mesinnya yang kerja sekalian ngecas baterainya. Dan ngomong-ngomong ngecas baterai, dia kan kalau di layar tengahnya ada beberapa mode. Contohnya, mode charge, itu bakal terus nyalain mesin bensin biar baterainya tetap ke-charge gitu, sembari jalan, sembari ngecas baterai. Ada juga mode hold, ini buat nahan persentase baterai di saat itu juga. Jadi misalnya nih sekarang persentase baterainya di sekitar 50%, kita tekan hold, baterainya bakal tetap di 50% kalau misalnya kita jalan terus. Kali aja kita pengen pakai baterainya atau listriknya di tengah kota gitu kan, biar nggak bakar bensin sama sekali. Pokoknya bebas. Dan dibandingkan sama mobil listrik murni gitu ya, mobil plug-in hybrid itu masih lebih realistis buat jalanan Indonesia. Jadi bayangin deh, di dalam kota misalnya kita lagi males bayar bensin gitu, pakai mode listriknya aja. Tapi kalau misalnya pengen jalan jauh, katakanlah pengen tamasya, healing, mudik, kita nggak usah khawatir karena tetap bisa isi bensin kayak mobil biasa. Dan sekarang kita di kecepatan sekitar 100 km per jam, RPM-nya cuma sekitar 2100 atau 2200. Cukup rendah ya. Dan soal keheningan, suara-suara dari luar kayak misalnya suara angin atau suara mobil lain itu kedap. Paling yang kedengeran di sini adalah suara ban. Dia pakai ban Michelin dan suaranya agak masuk bahkan di kecepatan 100 km per jam seperti ini. Tapi ya masih masuk batas toleransi sih. Oh ya, ngomong-ngomong kecepatan, Volvo udah bilang kalau nanti mobil-mobil barunya dan seterusnya itu bakal dibatasi di kecepatan maksimal itu sekitar 180 km per jam. Jadi ingat nggak kayak mobil-mobil asli Jepang, JDM tuh limitnya maksimal di 180 km per jam untuk keselamatan gitu ya. Nah, Volvo juga begitu. Jadi alasan kenapa di limit di 180 adalah untuk keselamatan driver Volvo. Mungkin akan ada yang bilang, waduh, kenapa sih cuma segitu, bla 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 segala macam. Cuma kalau ngelihat karakteristik dari brand Volvo sama customernya sih ya sebenarnya cocok-cocok aja, karena mobil kayak gini ya mobil buat dikendarai santai, nyaman, lembut dan halus gitu. Lagian seberapa sering sih secara realistis kita ngebut di atas 180 gitu kan. Dan gue seneng sama mobil ini ya, di antara SUV compact premium lainnya, dia punya driver assistance yang menurut gue cukup lengkap. Dia punya adaptive cruise control dan lane keeping aid, atau yang kita bilang lane keeping assist dan macam-macam ya. Tapi kalau Volvo, mereka bilangnya adalah Volvo Pilot Assist, dan dia itu lumayan bagus. Jadi kalau kita pakai adaptive cruise controlnya, dia tuh akselerasinya bagus, deselerasinya juga halus, dan dia bisa dipakai sampai macet-macetan. Jadi mau dalam kota atau luar kota, kita tetap bisa pakai adaptive cruise controlnya. Dan lane keepingnya juga lumayan halus ya. Dia tuh kalau baca marka jalan dan muter setir ya itu gerakannya lumayan halus. Tapi misalnya nih ya, misalnya kita sengaja nih lepas tangan, terus lepas kaki gitu, dia sekitar 10 atau 15 detik kemudian akan ada notif buat kita pegang setir. Karena gimana pun juga ini sebuah Volvo, top priority mereka utama adalah yang safety-safetyan seperti itu. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian pengen mengandalkan Volvo Pilot Assist ini, seperti gue bilang, bisa dalam kota, bisa luar kota karena sangat halus dan canggih. Tapi kita nggak akan capek-capek buat ngingetin kalau feature kayak adaptive cruise control dan lane keeping aid dari Volvo Pilot Assist ini itu cuma buat membantu driver dalam berkendara biar kita nggak cepet capek. Tugas utama untuk keselamatan berkendara tetap ada di driver ya, mengemudilah dengan aman dan taat sama rambu-rambu lalu lintas. Oke, jadi kesimpulannya gimana soal si XC40 T5 Recharge ini? Well, pertama-tama kita senang banget akhirnya Volvo kembali lagi ke Indonesia ya. Dan kita lebih dari itu senangnya kenapa? Karena mereka berani nih cari celah di mana mereka bisa stand out dibanding kompetitor SUV premium lainnya. Mereka mengandalkan teknologi plug-in hybrid yang tidak dimiliki sama mobil lain di kelasnya. Ya oke, mungkin harga awalnya agak tinggi, tapi ini adalah solusi yang paling realistis kalau misalnya kalian masih agak ragu-ragu nih sama mobil listrik murni. Karena dia bisa ngasih kayak fleksibilitas mobil bensin, bisa isi bensin di mana aja, tapi juga bisa ngasih rasa mobil listrik murni. Bisa jalan hampir 40 km dengan tenaga listrik aja kan wow tuh. Bayangin di dalam kota kita bisa muter-muter pakai mobil ini, pure pakai tenaga listrik aja. Kan 30-40 km itu udah lebih dari cukup banget kan buat warawiri di dalam kota. Dan soal jaminan pun tenang aja, karena kalau kalian beli mobil ini atau mungkin Volvo lain yang akan dijual di masa depan,
Volvo memberi jaminan 8 tahun untuk baterainya atau 160.000 km. Ada juga jaminan dari pabrik selama 3 tahun atau 100.000 km. Dan free maintenance selama 5 tahun atau 50.000 km. Tergantung mana yang tercapai lebih dulu. Jadi soal Volvo XC40 T5 Recharge ini, bener-bener ya, tampilannya itu mewah tapi bersahaja khas Swedia. Dalamnya juga simple banget tapi elegan, dan teknologi juga bagus, terutama teknologi plug-in hybridnya. Fleksibel, bisa pakai listrik, bisa pakai bensin, dan semuanya tuh dapat. Anteng dan nyamannya listrik dapat, tapi fleksibel bensinnya pun dapat. Bener-bener pilihan yang sangat realistis di kelas premium. Oke, semuanya itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.